Halo guys. Assalamualaikum. Boy Putri Japan. Oke guys, ketemu kembali bersama kami. Ting. Jadi hari ini kita mau membahas sebuah pertanyaan. Kok bisa sih? Nah gitu. Kok bisa sih kerja di Jepang? Jadi kita udah menyiapkan list-list pertanyaan yang akan kita jawab. Ada lebih kurang 10 pertanyaan guys. Jadi simak video ini sampai selesai. Ya. Oke, pertanyaan pertama guys. Sebelum ke pertanyaan kok bisa kerja di Jepang itu. Siapa dulu yang jawab? Ya, Kamu dulu. kenapa Jepang guys? Jadi alasannya itu beda ya guys. Kenapa Jepang? Karena emang dari dulu sekali itu emang pengen pergi ke Jepang, pengen ngeliat Jepang, pengen ngeliat salju, pengen ngeliat sakura, pokoknya pengen ngeliat Jepang. Jadi dari dulu tuh emang pengennya ke Jepang. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya pastinya kenapa kerja di Jepang, karena gajinya di Jepang itu lebih tinggi. Nah, itu alasan yang kedua. Kalau Putri ikut saya. Kenapa dia ke Jepang? Karena saya ke Jepang. Itu guys. Kita bisa kerja di Jepang karena kita ikut yang namanya Satu program yang namanya EPA, atau kalau di Indonesia kan EPA, kalau sering disebut tuh EPA, atau sering disebut IJPA. Kami berdua kerjanya sebagai care worker, atau yang disebut di sini itu kaigo, atau pekerjaan itu disebut kaigoshi. Kaigoshi itu. Apa itu care worker, kaigo atau kaigoshi itu? Itu tugasnya itu merawat, membantu pengguna fasilitas nama tempat kerjanya itu disebut fasilitas ataupun panti. Kenapa ada fasilitas, ada panti? Karena yang dibantu itu tadi ada lansia, ada disabilitas, dan disabilitas itu ada yang dewasa dan juga ada yang anak-anak. Tapi yang pada umumnya lansia, membantu kehidupan lansia di fasilitas atau panti dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Itu singkatnya ya. Untuk lengkapnya itu panjang guys, nggak bisa dijelasin di video ini. Dia itu program, ada namanya program G2G. Panjangannya itu government to government. Government to government itu artinya pemerintah satu dengan pemerintah kedua itu bekerjasama. Yang kita ikutin adalah pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia itu kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, kenapa EPA tadi itu Economic Partnership Agreement, kerjasama di bidang ekonomi. IJPA tadi, Indonesia Jepang atau Japan, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement. Jadi kerjasama di bidang ekonomi. Gimana model kerjasamanya? Pencari kerja di Indonesia dapat kerja di Jepang. Ya, Jepangnya mendapat tenaga kerja dari Indonesia. Jadi saling menguntungkan lah guys. Itulah singkatnya kerjasama EPA ini guys. Alasan pertama lah ya. Alasan pertama itu karena gratis. Program ini apa ya guys? Kalau dibilang 100% gratis sih enggak juga. Iya. 100% gratis itu enggak juga. Cuman hampir mungkin 90% itu gratis dibiayai gitu. Untuk detailnya kayaknya nggak bisa dibahas di video ini, tapi alasan utama itu tadi itu guys, gratisnya. Kenapa IPA? Alasannya gratis. Oke guys, bayarnya cuma dikit doang ya? Ya, bayarnya itu ya bisa dikatakan 98% lah, 90-an lah guys. Dikit doang. 100% itu enggak juga, tapi lebih kurang lah guys. Kalau bagaimana daftar
apa kalian yang mau daftar EPA bisa pantengin dulu IG-nya BP2MI RI. Habis itu mungkin dari daerahnya masing punya akun IG tuh, BP2MI. Kalau yang kami dari Kalbar ya BP2MI Kalbar. Kemudian bisa langsung ke website. Nanti websitenya kita taruh di itu guys, di deskripsi ya guys. Nanti tinggal klik di situ, ada syaratnya semuanya ada situ guys. Alur Alur pendaftarannya juga ada. semua. Jadi tinggal klik ya guys. Tinggal klik websitenya, lihat di situ persyaratannya. Oke guys. Nah, itu tadi udah dibahas ya guys. Saat daftar EPA itu tadi klik link website di deskripsi. Di situ banyak itu syaratnya. Jadi menurut pengalaman ya guys. Menurut kami ya guys. Menurut berdua. Ya, itu tadi sudah dibahas. Yang pertama itu gratis. Walaupun tidak 100% ya guys. Kemudian pada saat dari awal ya guys. Dari awal itu semua hampir itu dibiayai guys. Pertama kita tiket pesawat pergi ke Jepang. Sebelum tiket pesawat pergi ke Jepang itu ada pelatihan bahasa Jepang. Itu dibiayai dan dikasih uang saku guys. Nah, itu kelebihannya EPA. Jadi kita pelatihan bahasa Jepang nih. Kita pelatihan bahasa Jepang itu 1 tahun. 1 tahun di Indonesia. 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Jepang. Saat di 6 bulan di Indonesia itu kita dibiayai dan dikasih uang saku guys. Saat di Jepang juga, pada saat pergi ke Jepang itu dibiayai, semuanya difasilitasi. Jadi dari hotel penginapan, dari tiket pesawat, apalagi pokoknya semua deh guys, kayak di bagasi juga semua ditanggung oleh pemerintah. Sampai di Jepang juga semuanya di Indonesia ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Tapi itu berasal dari Jepang juga. Ya, difasilitasi lah guys. Semuanya itu ditanggung guys. Kemudian pada saat di Jepang juga pada saat dapat uang saku juga guys saat pelatihan. Dan pada saat kerja kita masih dipantau guys. Dipantaunya dari kalau dipantau dari Indonesia juga, dipantau oleh Jepang juga. Kalau dari Indonesia itu ya ada melalui BP2MI tadi itu guys. Kalau di Jepangnya itu ada namanya Jixwells. Itu Jixwell itu kayak BP2MI-nya Jepang gitu. Menaungi tenaga kerja yang di Jepang gitu. Jadi kita masih dipantau guys, dikasih materi untuk belajar. Kemudian target EPA ini guys, dia emang ditargetkan untuk mengikuti Kokashi King dan menjadi Kaigo Fukushishi. Kaigo Fukushi, ini Kaigo guys. Kaigo itu kerjaannya. Kaigoshi itu orangnya. Kalau Kaigo Fukushishi itu guys, orangnya yang sudah mendapat sertifikat kelayakan. Kayak STR ya? Kayak STR gitu guys. STR Kalau ya. perawat itu STR. Iya. Surat Tanda registrasi atau kompetensi gitu guys. Udah punya kompeten loh ini orang ini gitu. Jadi itu ditargetkan untuk itu guys. Jadi kita di saat bekerja pun harus belajar, fasilitasi belajar sama si Setsu. Tapi fasilitas belajarnya juga tergantung perusahaannya guys. Jadi nggak sama sama rata itu enggak. Jadi tergantung perusahaan. Tapi kita tetap difasilitasi, dicarikan gurunya, dicarikan materinya gitu. Tetap difasilitasi. Itu enaknya. Dan kadang tuh setahun tuh ada berapa kali kita konsultasi juga. Jadi kita intinya sebelum targetnya itu tercapai kita masih dipantau guys. Masih diperhatikan gitu. Jadi enaknya ikut EPA ini guys. Kekurangan EPA menurut kami yang udah mengikut EPA, kekurangan EPA itu
Prosesnya lama. Prosesnya itu panjang banget guys. Lama ya. Lama, panjang, dan agak ribet. Mau sabar gitu. Iya. Kalau nggak sabar itu mungkin nggak bisa ya guys. Karena prosesnya itu hampir mau 1 tahun guys. Dari pendaftaran sampai berangkat itu mau hampir setahun lah ya. Setahun lah guys. Ya hitung setahun lah guys. Jadi ribet banget guys. Itu kekurangannya. Jadi apa ya? Ya pokoknya mau sabar lah. Mau sabar gitu guys. Dia tuh ya sesuai dengan alur pendaftarannya dan rentetannya yang lain gitu. Matchingnya ada dua kali ya. Dan banyak tahapannya guys. Iya. Itu yang bikin apa ya guys? Medical check up-nya juga 2 kali. Jadi Banyak ya tahapannya itu melelahkan lah guys. Cukup menguras energi lah guys kalau ikut EPA ini. Dan kita juga harus belajar ya. Benar-benar harus belajar. Dan juga susah apa ya? Susah lulusnya guys. Karena tahapannya ada yang namanya matching. Yang namanya matching itu guys, artinya match itu artinya apa ya? Klop gitu. Klopnya antara siapa dan siapa, antara pencari kerja ini, kita ini anak EPA, dan yang Penerima, mencari pekerja. Perusahaan yang mencari pekerja. Iya. Nah, itu harus klop guys. Itu yang susahnya guys. Itu namanya matching. Jadi kita nih memilih perusahaan nih guys. Kita milih ini. Tapi apakah perusahaan yang kita pilih itu tuh memilih kita lagi untuk bekerja di perusahaannya? Itu yang sulitnya guys. Nah, itu ya kekurangan EPA menurut kami gitu. Lama prosesnya. Lama dan susah lulus. Tapi kalau udah lulus, itu tadi kelebihannya udah dijabarkan. Untuk yang pengen daftar EPA, yang benar-benar serius. ya, yang benar-benar serius, mohon di apa ya? Ingat juga, hidup di Jepang tidak semudah yang dibayangkan, kan? Ya. Iya benar. Iya benar. Ya namanya kehidupan ya guys. Di setiap apa ya? Setiap dimanapun itu pasti ada senang dan ada sedihnya, dukanya. Gitu, kan? Pokoknya untuk yang daftar EPA, semangat, apa ya, pantang menyerah. Pokoknya harus lebih banyak sabar lah ya. Sabar dan apa ya? Kan karena awal prosesnya aja tuh udah panjang banget. Udah panjang. Jadi emang proses mau berangkatnya juga panjang. Jadi pendaftarannya panjang, pas belajarnya juga 6 bulan di Indonesia kan juga panjang, ada ujiannya juga. Jadi emang harus sabar dan pantang menyerah ya guys. Dan juga mohon diingat, kerja sambil belajar itu sangat melelahkan. Kerjanya juga melelahkan, sangat melelahkan guys. Jadi ditambah belajar lagi. Jadi sesuai pengalaman ya guys. Jadi kerjanya itu sangat melelahkan, ditambah kita harus belajar guys. Jadi nggak sesenang yang dibayangkan dan nggak semenderita yang dibayangkan juga. Nggak semenderita yang dibayangkan juga guys. Iya. Sangat apa ya? Ya sama lah. Di Indonesia juga kehidupannya ada yang senang dan ada dukanya. Iya. Jadi itu aja. Mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya, semangat buat yang mau daftar EPA. Oh iya, kalau lagi menjalankan proses pendaftarannya, kalau udah setengah lah ya, udah setengah prosesnya, kayak misalnya udah bisa ikut belajar 6 bulan di Indonesia, itu kalau bisa dilanjutkan terus, jangan tiba-tiba mundur gitu ya. Betul. Jangan tiba-tiba mundur, karena susah. Matchingnya itu tadi susah. Intinya semangat, semua pasti bisa. Ya, sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao, mata nih.